Halo, selamat pagi anak-anak kelas 1 SD Katolik Mardiwiata 1. Apa kabar hari ini? Luar biasa, puji Tuhan ya. Anak-anak, tentu kalian sudah mandi kan? Sudah sarapan? Dan yang minum susu, sudah minum susu. Nah, sekarang kita akan lanjutkan materi yang sudah kalian lalui, subtema 1 dan subtema 2. Sekarang kita akan melanjutkan ke subtema yang ketiga, aku merawat tubuhku. Pembelajaran adalah pembelajaran 1 dan 2. Muatan pembelajaran yang akan kita pelajari adalah PPKN, Bahasa Indonesia, dan SBDP. Nah, sekarang kita akan lihat satu persatu. Apa tujuan untuk PPKN? Muatan PPKN di sini kita akan bahas tentang aturan. Aturan itu sama juga dengan tata tertib. Tujuannya apa? Supaya kita tahu tata tertib atau aturan yang biasanya dilakukan di rumah. Nah, anak-anak juga bisa melakukannya. Nah, ya. Jadi yang nomor 1 tadi, aturan sama dengan tata tertib. Lalu yang nomor 2, aturan dibuat untuk ditaati dengan tujuan melatih disiplin dan tanggung jawab. Lalu, aturan di rumah dibuat oleh orang tua dan harus ditaati oleh semua anggota keluarga tanpa terkecuali. Yang keempat, contoh aturan di rumah. Misalnya, cuci tangan sebelum makan, berdoa sebelum tidur, menaruh sepatu di rak, mencuci piring setelah makan, dan sebagainya. Nanti anak-anak mencari ya aturan di rumah kalian masing-masing. Yang nomor 5 adalah manfaat menaati aturan agar kegiatan di rumah berjalan dengan lancar. Lalu apa akibatnya kalau kita melanggar aturan? Nah, kegiatan di rumah akan berantakan atau kacau dan bisa jadi kalian akan dimarahi atau ditegur oleh orang tua, ya. Maka anak-anak harus berusaha mematuhi aturan di rumah. Kemudian sekarang, nah aturan itu juga aturan merawat tubuh. Nah, tubuh adalah anugerah Tuhan. Maka kita harus merawatnya. Nah, sekarang ayo kita amati gambar di bawah ini. Ada 6 gambar kegiatan merawat tubuh. Gambar yang pertama adalah apa anak-anak? Gambar yang pertama tentang cuci tangan. Ya, lalu yang kedua gosok gigi. Yang ketiga apa ayo? Olahraga. Yang keempat, makan. Makan harus makanan yang bergizi seimbang supaya tubuh kalian bisa tumbuh sehat. Lalu berikutnya adalah tidur, jangan lupa. Dan yang terakhir di sini adalah mandi. Nah, selain itu juga merawat tubuh bisa dilakukan dengan apa? Duduk tegak waktu membaca dan menulis. Lalu membaca di tempat yang terang. Jangan di tempat yang gelap. Nanti mata mudah sakit. Oke. Nah, sekarang ini Bu Eni memberi contoh satu cara mencuci tangan. Nah, sudah biasa ya, tapi kadang-kadang kita belum mencuci tangan dengan benar. Nah, perhatikan mulai nomor 1. Yang pertama adalah tuangkan sabun ke tangan. Setelah itu, berilah sedikit air, lalu gosoklah sampai berbusa. Yang ketiga, gosoklah telapak tangan dan sela-sela jari. Karena di sela-sela jari itu biasanya tempat apa anak-anak? Kuman bersarang, kemudian di kuku juga ya. Jadi kalian harus menggosok-gosoknya. Yang berikutnya nomor 4 adalah gosok punggung tangan sampai pergelangan ya. Punggung tangan sampai dengan pergelangan. Setelah itu bilas dengan air. Dan yang terakhir keringkan dengan lap ataupun juga tisu. Kalau di rumah ada mesin pengering itu ya bisa juga digunakan.
Ya. Lalu berikutnya. Nah, tadi sudah dikatakan Bu Eni bahwa duduk tegak saat membaca ataupun menulis adalah juga cara merawat tubuh. Nah, di sini ada dua anak. Coba perhatikan, ada Nina dan ada Tony. Nina sudah duduk tegak saat menulis, sedangkan Tony membungkuk. Nah, duduk tegak membuat punggung terasa nyaman. Tapi kalau membungkuk, punggung mudah sakit. Ya, tidak nyaman untuk menulis. Oke, kita lanjut. Nah, di sini adalah cara memegang pensil yang benar. Nah, di sini ada dua gambar. Gambar pertama dan gambar yang kedua. Nah, Bu Eni mulai dari gambar yang kedua. Nah, pensilnya digenggam, ya. Ini tidak benar, ya. Bu Eni beri tanda silang di bawah, ya. Ini tidak benar. Bagaimana yang benar? Yang benar adalah seperti ini. Jadi, pensil dipegang antara ibu jari atau jari jempol, kemudian telunjuk, dan diapit oleh jari tengah. Ya, seperti ini posisinya. Nah, ini posisi yang tepat. Maka Bu Eni beri di sini bintang, tertawa, lalu jempol 2. Ya, oke. Bisa ya anak-anak, nanti praktekkan di rumah ya. Oke, sekarang untuk muatan SBDP-nya, seni budaya dan prakarya. Nah, di sini menggambar menggunakan jari. Oh, ternyata menggambar itu nggak hanya pakai pensil atau spidol, tapi jari-jari kita bisa digunakan. Nah, lalu apa hubungannya dengan merawat tubuh tadi? Nah, setelah menggambar, anak-anak harus cuci tangan supaya kembali bersih. Nah, sekarang perhatikan berikutnya ini. Nah, setelah mengamati slide, ternyata menggambar bisa kita lakukan menggunakan jari. Nah, menggambar menggunakan jari disebut juga finger painting. Alat dan bahan yang digunakan cat air dan kertas gambar. Nah, ini contoh gambar dengan cara finger painting. Ya, anak-anak bisa kan? Nanti akan Bu Eni jadwalkan bagaimana atau kapan anak-anak harus membuat finger painting. Berikutnya. Nah, tugas hari ini ini anak-anak baca slide ya, baca slide. Yang berikutnya adalah baca juga buku tematik terpadu halaman 64. Lalu mengisi buku tematik terpadu halaman 61, 62, 63, dan 66. Foto dan kirimkan ke Google Classroom kelas tematik. Dan ini ada yang baru anak-anak, nomor 5, agenda dikirim ke Google Classroom kelas agenda dan literasi. Lalu tugas berikutnya adalah menyiapkan cat air. Tidak digunakan hari ini, tapi nanti akan diumumkan oleh Bu Eni kapan kalian harus membuat finger painting. Ya, bisa ya? Nah, anak-anak, jika nanti memang ada yang belum jelas, silakan kontak Bu Eni. Bu Eni akan menjelaskan kembali tentang materi yang kalian tanyakan. Nah, saat ini sudah cukup. Waktunya sudah habis ya. Waktunya sudah habis. Nah, kita akan akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini dengan mengucapkan selamat pagi dan salam sehat.